temenin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah hadir di acara KAS ini, Konvensi Akademik Siswa, yang akan dilaksanakan oleh Ananda Jesa. Untuk total waktu KS 40 menit, 21 menit presentasi, masing-masing pelajaran 7 menit. Dipersilakan Cesa untuk membuka presentasi dan memimpin doa. Silakan Cesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Perkenalkan, nama saya Casa dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan konversi akademik siswa tahun ajaran 2023 sampai 2024 SMK Al-Kausar Websco. Daftar isi 3 pelajaran yang diminati dan dipilih dengan seluruh topik pada pelajaran tersebut. 2 topik yang paling diminati dan dikuasai pada masing-masing pelajaran yang dipilih. Refleksi diri terhadap sikap belajar. Tiga pelajaran yang dipilih PPKN. Topik perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bahasa Indonesia, Majas Perbandingan, Asosiasi Metafora Personifikasi, Seni Budaya Kerajinan Limbah Ushibana. PPKN. Topik PPKN, Wawasan Nusantara, Sejarah Nama Indonesia dan Nusantara, Keuntungan Letak Geografis, Astronomis, Geologis Indonesia, Keberagaman Indonesia secara antropolog, nilai-nilai Pancasila era kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai-nilai Pancasila era kolonialisme dan imperialisme. Nilai-nilai Pancasila era kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan masa menjelang kemerdekaan. Rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya memilih pelajaran ini karena saya ingin lebih mengerti pelajaran ini dan topik ini. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat. Sidang BPUPK pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPK dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara.
tanggal 1 Juni 1945, tanggal itu dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mengenai isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. Ada 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan isi dari Pancasila, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Abikusno Cokrosoyoso, dan Abdul Wahid Hashim. Rumusan Pancasila. Panitia 9 dibentuk bertujuan untuk menyusun rumusan dasar negara Indonesia dan mengatasi kebuntuan dalam pembahasan dalam sidang BPUPK. Rumusan dasar negara itu berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPK kedua. Sidang BPUPK kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dan bentuk negara. BPUPK melanjutkan sidang untuk menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno dan menyetujui ketiganya. 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar dari Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945, tugas BPUPK selesai, menandai akhir dari BPUPK. Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti BPUPK. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta, PPKI mulai bersidang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas fondasi atau dasar negara yang sudah dirumuskan. Penetapan dasar negara. Ada beberapa pihak yang masih belum nyaman dengan rumusan sila ketuhanan sebagai sila pertama. Beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam dan melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi Hatta meminta agar rumusan tersebut diubah. Hatta lalu menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahasa Indonesia. Topik mitologi Ramayana, struktur kalimat.
subjek, predikat, objek, keterangan, dan kalimat pelengkap. Struktur kalimat, kalimat aktif dan kalimat pasif, struktur kalimat, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung, sinonim, antonim, homonim, majas perbandingan, asosiasi, metafora, personifikasi, makna denotasi, dan konotasi, ungkapan dan peribahasa, puisi lama, pantun, syair, dan gurindam. Saya memilih pelajaran ini karena sejak saya SD saya menyukainya, dan saya memilih topik ini juga karena saya tertarik dengan majas perbandingan, terutama majas asosiasi. Majas perbandingan adalah majas yang menjelaskan sesuatu dengan cara menyandingkan atau membandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contoh majas perbandingan seperti asosiasi, metafora, dan personifikasi. Majas perbandingan asosiasi. Majas asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, namun sengaja dianggap sama. Metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda namun memiliki kemiripan. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Asosiasi. Ciri-ciri dari majas asosiasi adalah penggunaan kata seperti bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Ciri-ciri majas metafora menggunakan kata atau frasa yang mempunyai makna kiasan untuk menyamakan atau menggunakan kata perbandingan suatu objek dengan objek lain. Ciri-ciri majas personifikasi bermakna kiasan, memanusiakan benda mati. Objek atau hewan dianggap mampu berbicara atau melakukan aktivitas manusiawi lainnya. Objek dianggap memiliki kesadaran atau perasaan seperti manusia. Suatu objek akan diberi sifat, karakter, dan tindakan yang biasanya terkait dengan manusia. Contoh majas asosiasi. Wajahnya begitu pucat seperti mayat hidup. Hidup berjalan seperti bajingan. Kamu dan dia bagaikan minyak dan air. Contoh majas metafora. Kembang desa itu akhirnya menikah dengan sang pujaan hati. Tak usah menasihatinya kembali, sebab ia berkepala batu. Uang itu dicuri oleh para tikus yang menyamar sebagai penguasa. Contoh majas personifikasi. Angin pantai berebut menjibak rambutku. Bintang tersenyum di langit malam. Angin, sampaikanlah perasaanku padanya. Manfaat majas. Menurut saya mempelajari majas bertujuan untuk penyuka karya sastra mendapatkan emosi dari karya tersebut, terutama berupa tulisan. Majas juga meningkatkan keindahan bahasa. Dengan majas juga menyampaikan sebuah kalimat menjadi lebih menarik dan membuat. Seni budaya. Topik-topik seni budaya. Seni membangun imajinasi dan kreativitas. Unsur rupa, ekspresif, experimental art. Seni membangun imajinasi dan kreativitas, mengenal tusuk sulam, bentuk dasar dua dimensi, bangun 3 dimensi bervolume, kerajinan limbah Oshibana, seni eksperimental menggambar dengan berbagai macam media, menggambar buah-buahan, menggambar apel, jeruk, pisang, alpukat, pepaya, tomat, dan sebagainya dengan media pensil. Menggambar benda sederhana, menggambar pisau, teko, botol, dan lain-lain. Positive space dan negative space. Membuat string art. Saya memilih pelajaran ini karena bagi saya menarik dan saya tertarik. Saya juga suka dengan seni, dan seni budaya juga bisa menjadi cara lain untuk kerajinan limbah Oshibana. Oshibana adalah seni merangkai atau menghias dengan bunga
atau dedaunan yang dikeringkan secara ditekan. Shibana berasal dari bahasa Jepang oshi yang artinya ditekan dan bana yang artinya bunga. Cara membuat oshibana hari pertama. Letakkan kertas buram 10 lembar, kemudian di atasnya letakkan busa tipis 3 mm. Letakkan pula kertas roti untuk menyusun bunga. Susun bunga di atas kertas roti dan tutup dengan kertas roti lagi. Ulangi sampai 5 susun, tutup kembali dengan kertas buram 10 lembar. Masukkan ke plastik zipper, tekan dan tutup plastik zipper. Hari kedua sampai hari ke-9, buka alat pengering, pindahkan bunga dan daun, setrika pengering satu persatu, susun kembali bunga dan daun ke dalam alat pengering, lakukan press, lalu simpan. Ulangi di hari ketiga, hari keempat diamkan, hari kelima ulangi, hari ke-6 diamkan, hari ke-7 ulangi lagi, dan hari ke-8 sampai 9 diamkan. Hari ke-10 buka alat pengering, bila bunga dan daun telah kering, pindahkan ke tempat penyimpanan yang kedap udara. Manfaat membuat oshibana: melatih motorik halus, melatih kesabaran, ketekunan, dan ketelitian, memperkaya imajinasi untuk meningkatkan kreativitas sebagai sarana untuk ekspresi emosi. Ya, contoh desain oshibana. Contoh motif oshibana. Ya. Refleksi diri. Kekuatan diri memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Gampang beradaptasi, mampu berpikir kreatif, lebih mementingkan orang lain. Kurangan diri, tidak percaya diri, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, gugup saat berbicara di depan banyak orang, keras kepala, orang yang gampang emosi. Rencana tidak lanjut, saya akan mencoba untuk lebih percaya diri, akan melatih komunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang tua, mencoba lebih percaya diri agar tidak gugup di depan banyak orang, akan lebih mendengarkan orang lain, menjadi orang yang lebih sabar. Rencana tindak lanjut dari orang tua dan guru mungkin tidak ada karena bagi saya sudah cukup untuk diri saya. Saya berharap saya terus didukung untuk kedepannya. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat buat Cesa sudah mempresentasikan KS-nya dengan cukup baik. Nah, langsung ke sesi tanya jawab dari guru pembimbing dari siapa tuh yang pertama itu? KN ya, silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Selamat Cesa sudah berhasil presentasi. PowerPoint-nya bagus. Komposisi warnanya Bapak maksudnya suka karena mudah, nggak bikin sakit mata gitu. Warna background ininya dan tulisannya tuh matching gitu. Cuman mungkin untuk masukan yang di bagian PPKN tadi itu sebaiknya dipersingkat. Waktu itu kan udah dikasih tahu sama Bapak. Nah itu tadi terlalu panjang. Cuman sebenarnya CESA itu kalau yang Bapak lihat tadi dengan tulisan yang paragraf panjang seperti itu, cuman CESA kan nggak nyebut semuanya. Nah, itu artinya CESA bisa paham yang mana yang penting untuk disampaikan. Jadi sebenarnya kalau itu lebih disederhanakan, yang penting yang mana, itu jauh lebih lebih enak di penyampaiannya. Kita kan yang ngelihat ini yang mau disebut yang mana nih.
kan Cesa tahu Cesa yang tahu yang mana yang penting untuk disampaikan. Oh, perhatiin tadi gitu. Jadi banyak yang panjang, cuman disampaikan oleh Cesa tadi yang penting-penting. Jadi ya Bapak anggap itu sebagai keberhasilan Cesa untuk memahami materi, seperti itu. Nah, sekarang untuk Bapak menguji tingkat kepemahaman dari materi yang sudah dari yang Cesa sudah sampaikan, kayak gitu. Eh, Pertanyaan sederhana, dua lah. Enggak. Jadi menurut Cesa, mengapa dasar negara itu penting? Kan kita bahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa penting dasar negara itu? Gitu ya, menurut saya, kata Pak Fadil mah waktu itu, sebuah bangunan itu nggak akan berdiri kokoh tanpa adanya pondasi. Nah, mungkin itu kayak negara gitu. Jadi negara nggak akan berdiri kokoh tanpa adanya dasar negara. Ya, jadi suatu negara itu diibaratkan sebagai rumah ya, bahwa kalau tidak ada pilarnya bisa rubuh. Nah, berarti dasar negara itu dianggap sebagai apa? Sebagai pilar, pilar, Pilar. pilar kan. Nah, ya alhamdulillah itu bisa jawab. Berarti merhatiin bodoh. Bisa ingat, iya. Karena itu sebenarnya waktu itu Bapak menyampaikan, udah Bapak aja udah lupa kapan ininya. Cuman kalau Cesa bisa ingat, artinya Cesa tahu konsepnya itu seperti apa dan bisa disederhanakan kayak gitu. Nah, eh, terus selanjutnya, eh berarti pertanyaan harus yang lebih sulit ya. Soalnya, soalnya bisa jawabnya. Eh, eh, Menurut Cesa, ini aja deh kalau gitu. Apa yang dibahas saat sidang BPUPK pertama dan kedua? Yang BPUPK pertama itu Ya apa? Yang pertama coba diingat-ingat. merumuskan dasar negara. Ya betul. Yang kedua, rancangan undang-undang dasar. Betul. Itu bisa. Bisa jawab. Gugup aja dari tadi. Yang terakhir Cesa tambah satu ya. Eh, eh, Lupa lagi tadi mau nanya apa. Oh iya, yang diubah dari, kan tadi Piagam Jakarta tuh yang tanggal 22 Juni. Yang diubah dari isi rumusan dasar negara yang 22 Juni dan setelah ditetapkan itu apa? Sila keberapa? Yang pertama, yang Apa ketuhanan. yang diubah dari apa ke apa? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam Mm-mm. bagi pemeluk-pemeluknya. Iya. Itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, alhamdulillah bisa. Tapi ini ya, alhamdulillah Bapak juga senang sama Cesa karena semakin ke sini nilainya itu semakin baik, Bu. Nilainya naik. Dan di rapor tuh sejauh ini ya sudah di atas 80. Serius, Bapak ini nilainya di atas 80 dan apa ya? Nih bahkan nilai PSAS-nya juga lumayan. Ini enggak remet, di atas 70 nilainya. Oh, waktu itu enggak belajar enggak waktu itu? Waktu mau PSAS. Oh, enggak belajar aja udah di atas 70, gimana kalau belajar? Oh, iya, tapi dia bisa ini loh apa? Bagus nilainya. Alhamdulillah. Ya, Bapak senang ininya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Risman. Terima kasih. Bapak mah mager.
dari guru pembimbing kedua Bahasa Indonesia, silakan Bu Asri untuk masukan dan pertanyaannya. Terima kasih Pak Risman, terima kasih juga Cesa yang sudah mempresentasikan materinya dengan menarik ya. Setuju dengan Pak Fadil tadi, materi presentasinya menarik. Dan juga setuju juga dengan Pak Fadil bahwa Cesa ini menguasai materi dengan baik gitu ya. Yang Bu Asri salut, apa yang Cesa tampilkan tadi di Salindia Bahasa Indonesia untuk Bahasa Indonesia itu kata-katanya bukan dari catatan. Itu Pak Risman, Bu Wiwin. Jadi CESA sudah mengeksplorasi sendiri ya, mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Itu bagus ya CESA ya. Jadi memang jangan terpaku pada catatan, itu bagus. Nah, kemudian ini CESA, ada beberapa catatan yang mungkin perlu Bu Asri sampaikan ya, karena Bu Asri juga mengajar bahasa Indonesia, dan salah satu topik yang nanti akan dipelajari adalah tentang teknik presentasi gitu ya. Cesa, kenapa tangannya disimpan di dada, dilipat saat presentasi? Takut. Takut, gugup gitu ya? Iya. Padahal dengan materi yang bagus yang sudah Cesa buat, itu Cesa mestinya terlihat percaya diri gitu ya. Nah, coba kalau tangannya diturunkan, pandangannya ke depan, itu seperti tadi tuh, pada gerakan tangan, itu antusiasmenya terlihat gitu loh, semangatnya terlihat. Dan itu tuh akan membuat pendengar, di depan Cesa ini nggak hanya Bu Wiwin dan Pak Fadil loh, ada Zoom ya, jadi ada beberapa orang di depan Cesa ini gitu ya. Nah, kalau Cesa menunjukkan antusiasme yang baik, pendengar juga akan ikut antusias mendengar, menyimak apa yang Cesa sampaikan ya. Itu yang pertama. Jadi sikap tubuh ya, sikap tubuh kita ketika presentasi. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan mungkin Cesa terlalu fokus ke tulisan gitu. Yang tadi Bu Asri amati itu Cesa membaca gitu ya. Padahal betul tadi seperti Pak Fadil, ini Cesa itu bisa kok gitu ya. Jadi cukup yang dituliskan di situ itu adalah poin-poin pentingnya saja, dan kemudian Cesa menghadap ke depan dan menjelaskan poin-poin itu gitu ya. Itu pasti bakal tambah keren Cesa ya kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Udah tuh, hanya itu aja ya. Oh tadi konferensi itu pakai F ya Cesa ya. Konferensi, jadi bukan pakai V ya, pakai F. Itu aja sih. Dan ini tadi penulisan beberapa kata, tapi kita memang belum belajar ya. Itu ada yang harus dipisahkan. Itu aja sih Cesa, kalau dari materi sudah sangat baik ya yang tadi Cesa sampaikan tentang Majas, dan juga terlihat sudah menguasai, dan dari tugas-tugas juga sudah bagus ya Cesa ya. Terima kasih Cesa sudah berusaha untuk kas kali ini ya. Selamat. Ya, terima kasih Bu Asri. Dari guru seni budaya, Bu Wulan, dipersilakan. Ya, Cesa, saya mewakili Bu Tia dan Bu Ani. Jadi udah lihat presentasi Cesa tentang Osibana. Waktu prosesnya, waktu mengeringkan bunga-bunga daun-daun itu, Cesa melakukannya sendiri atau disiapkan oleh Bu Ani? Disiapkan oleh Bu Ani. Jadi udah nyobain prosesnya belum? Setelah tuh, udah pernah nyobain? Dari bunganya masih basah, terus ditaruh di pengeringan tuh yang tadi di lembar per lembar, itu udah pernah nyobain? Enggak, tapi pernah Oh. yang bunganya udah kering aja sih. Nah, tadi kan di manfaat itu kan Cesa tulis bahwa itu melatih kesabaran. Nah, terus ketelitian gitu ya. Ibu setuju dengan apa yang Cesa tuliskan, bahwa manfaat dari Osibana itu adalah kita setia dengan proses. Jadi Ibu harap juga bahwa proses Cesa belajar sampai ke depannya itu juga butuh kesabaran, butuh ketelitian gitu. Sama persis seperti ketika membuat Osibana.
Jadi itu kalau tadi bahasa Indonesia bisa diasosiasikan ya. Jadi proses belajar sama dengan proses Osibana. Ya, mudah-mudahan itu membuat Cesa ingat bahwa belajar itu juga tadi seperti proses Osibana. Osibana ya di ujungnya akan cantik, akan bermanfaat kalau kita setia dengan proses itu. Eh, Kalau dari Ibu secara materi presentasi baik ya untuk mata pelajaran Usibananya. Cuma mungkin boleh dicoba dipraktekin. Jadi nggak kalau kemarin bunganya dari Bu Ani, biasa kapan-kapan. Nah ini kan minggu depan ada libur tuh, boleh tuh praktek kan apa belajar di setrikanya, belajar itu jadi melatih motorik halusnya dipraktekin gitu ya. Itu aja sih kalau dari Ibu nggak ada pertanyaan, cuman masukan gitu aja. Ada masukan buat tim seni budaya dari Cesa? Enggak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Risman. Ya, terima kasih Bu Ulan. Dari Ibu Win, silakan. Oke, enggak sih kalau Ibu kan ya ke refleksi ya. Ibu lihat alhamdulillah Cesa sudah bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan baik dan tindak lanjutnya juga udah sesuai ya Pak ya, Pak Risman ya, pas dengan tadi ya. Jadi sesuai apa tadi yang kelemahan dan kemudian rencana tindak lanjutnya Cesa sudah bisa mengidentifikasi. Tinggal dikerjakan ya. Bismillah ya, semoga Cesa bisa. Tadi rencana tindak lanjutnya semoga bisa Cesa lakukan dengan semangat. Bismillah ya. Semangat Cesa. Ya nggak apa-apa. Penting udah ditulis tuh udah cukup bagus. Udah bisa mengidentifikasi udah suatu hal yang sangat positif. Jarang orang bisa mengidentifikasi kelemahan dengan sangat baik ya. Cesa bisa mengidentifikasi itu udah suatu hal yang positif ya. Dan merencanakan juga. Ya, tinggal kita menang. Terima kasih. Dari Bapak. Alhamdulillah Cesa sudah presentasi dengan baik. Nah, ada beberapa masukan dari Bapak, mungkin dari presentasi mungkin sama kayak Bu Asri, cuman nanti yang harus ditekankan nanti Cesa harus sering latihan presentasi seperti ini agar nanti kedepannya lebih mudah gitu. Mumpung usia Cesa masih segini, dengan Cesa melatih presentasi dari sekarang itu akan lebih menyiapkan buat kedepannya. Gitu. Terus yang kedua mungkin kalau Bapak lihat Cesa, lihat dari awal sampai sekarang banyak perubahan ya. Pertama punya semangat sekolahnya tinggi gitu. Ya, rajin gitu. Dan nggak nyangka gitu. Karena Cesa ini kayak di pelajaran Pak Fadil bagus gitu. Di pelajaran fisika di Bapak lumayan gitu. Jadi gimana motivasinya gitu. Nah, harus dimotivasi dari gurunya gitu. Itu yang saya tahu dari Cesa. Mungkin buat Cesa semangat terus, semoga yang dari tadi kelemahannya bisa diperbaiki. Ya, terima kasih. Dari orang tua Bu Nancy untuk masukan buat Cesa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas undangan untuk menghadiri konferensi akademik siswa ya dari Cesa, Menanda Cesa. Terima kasih juga sebelumnya pada Bapak Ibu Guru yang sudah dengan sabar nih mengajari membimbing Cesa nih di sekolah. Jangan lupa ya Cesa ucapin terima kasih ya. Nah, buat Cesa ini selamat hari ini udah belajar presentasi ya, udah belajar presentasi materi yang disukai ya katanya, benar. Ada 3 yang disukai ya. Sebenarnya ini linier dengan ini ya, waktu SD dulu piagam nilai terbaiknya itu PPKN ya.
Jadi nyambung lah. Mungkin ketertarikannya sekarang lebih banyak di sosial ya, sosial yang lebih dimudahkan. Nah, tadi juga Bunda lihat refleksinya nih, refleksi jasa, lihat presentasinya. Apa ya? Apa ya? Nggak belajar itu pelan-pelan, nggak ada semua orang juga Bunda semuanya nggak ada yang langsung bisa semuanya langsung ini harus belajarnya pelan-pelan. Selama kita berada di lingkungan yang positif, pikiran yang positif, aktivitas yang positif, nanti pelan-pelan semua semua itu akan mudah gitu dengan kita giat belajar. Yang penting yang pertama adalah motivasinya ya. Gitu Cesa. Terus apa lagi ya? Apa lagi ayo? Itu aja deh, selamat aja udah sampai di titik ini juga udah alhamdulillah ya. Semoga nanti lebih baik lagi. Itu aja dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nancy. Silakan pada Cesa untuk menutup presentasinya. Jangan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan sesi foto bersama Bu Win. Hatur nuhun pada Bapak dan Ibu sudah hadir dan orang tua, silakan boleh out dari Zoom. Iya, mau Zoom berikutnya. Iya. Makasih Pak Risman. Assalamualaikum. Selamat ya Kakak.